Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin ajimi sya'nihi lam tahwihi amma ba'du. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta iringan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Dia Pramudiasari yang bertugas sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Insya Allah akan menyebutkan susunan-susunan acara. Sebelumnya, acara ini adalah agenda pembukaan program tahfiz online LQS, menghafal surat-surat pilihan. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua Tasmi Surah Al-Mulk oleh Kak Soimah Al-Hafizah dan Kak Maftuha Al-Hafizah. Acara yang ketiga pengantar atau sambutan dari Al-Ustadz Miftah Tauhid. Acara yang keempat ta'aruf pembimbing dan para peserta. Acara yang kelima penyampaian teknis dan trik oleh Kak Soimah. Acara yang keenam penyampaian tata tertib peserta oleh Kak Maftuha. Acara yang ketujuh pembagian kelompok oleh Kak Maftuha. Acara yang kedelapan penyampaian pertemuan oleh saya sendiri. Dan yang kesembilan penutup. Baiklah, meningkat acara selanjutnya yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya Tasmi Surah Al-Mulk yang akan dibacakan oleh Kak Soimah Al-Hafizah dan Kak Maftuha Al-Hafizah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنب فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Dilanjutkan. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tasmi Al-Quran yang dibacakan oleh Kak Soimah dan Kak Maftuha. Terima kasih kepada Kak Soimah dan Kak Maftuha. Mudah-mudahan mendapatkan pahala khususnya bagi yang membaca dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Acara yang ketiga, pengantar atau sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh pimpinan Rumah Quran Sa'adah kepada Al-Ustadz Miftahi Tauhid, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوجب عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام وفضل الله على خلق. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu rahimakumullah. Kebetulan tidak ada bapak-bapak pada malam hari ini. Ada yang satu yang nggak mendaftar, belum terfollow up. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mengadakan pertemuan perdana untuk program kita tahfidz online ya. Tahfidz online yang diselenggarakan oleh Rumah Quran Sa'adah untuk menghafalkan surat-surat pilihan. Untuk menghafalkan surat-surat pilihan. Yaitu surat Al-Mulk, surat Al-Waqi'ah, surat Yasin, surat Sajadah, surat Al-Insan ya. Jika dimungkinkan nanti surat pilihan lain adalah Al-Kahfi, tapi 10 ayat di depannya. Kemudian surat Al-Baqarah 3 ayat di belakang. Kalau 5 ayat di depan mungkin sudah hafal semua ya. Terus ayat kursi gitu ya. Seperti itu. Programnya selama 4 bulan. Ini judulnya adalah apa namanya? Menghafal surat-surat pilihan. Selama 4 bulan 5 surat ya, minimal gitu ya. Alhamdulillah kepada ibu semua, luar biasa sudah menyambut program ini dengan semangat ya. Saya cukup terharu menerima pendaftaran dari ibu-ibu. Saya lihat usianya sudah lumayan ya, lantaran saya lah kurang lebih gitu ya. Jadi alhamdulillah di program ini mungkin sebagian dari ibu-ibu atau saya sendiri gitu ya. Selama ini ingin menghafal surat ini, tapi nggak kesampaian gitu ya. Nggak kesampaian. Di antara sebabnya adalah karena nggak punya teman. Di antara sebabnya adalah nggak punya grup. Di antara sebabnya adalah nggak punya pembimbing gitu ya. Maka dalam kesempatan ini, dalam kesempatan ini RKS mencoba memfasilitasi ya, cita-cita kita semua, ibu-ibu jamaah RKS ya, untuk menghafal mulai dari surat-surat pilihan. Sebagian ibu-ibu yang mendaftar saya kenal banget dan merupakan jamaah-jamaah militan di kajian-kajian RKS ya, seperti Ibu Ros, Ibu Wahina ya, Bu Yuliarti ya, dan lain-lain. Itu jamaah-jamaah langganan RKS yang senior katakanlah. Maksudnya udah dari lama dan masih tetap semangat sampai sekarang. Alhamdulillah. Saya tidak menyangka kalau kemudian mau bergabung dengan program ini. Ada satu yang tidak hadir yaitu Bu Kinkin Anida ya. Mungkin semua sudah kenal Bu Kinkin itu. Cuma hari ini izin nggak masuk karena sakit. Tadi ada juga izin nggak masuk karena sakit. Semoga Allah menyembuhkan semua yang sedang Allah uji dengan penyakitnya. Ibu-ibu rahimahullah, program kita ini adalah dalam rangka
kita semakin dekat dengan Al-Quran. Surat-surat yang akan kita hafal nanti merupakan surat-surat wirid harian ya, wirid harian, bacaan harian gitu ya, bacaan harian yang kita ingin mengamalkan gitu. Seperti surat Al-Mulk dan surat Al-Waqiah itu wirid harian, dan juga surat Yasin. Seandainya kita menghafal, maka kita akan lebih optimal dalam melaksanakannya. Tentang manfaat dari membaca surat itu dalam jumlah tertentu ya, ya minimal sehari sekali gitu ya, lebih banyak lebih bagus. Kita semua sudah menyimak kajian-kajian yang dilakukan oleh FGS yang diampu oleh Gurunda Ki Haji Abdul Rauf tentang keutamaan surat Al-Mulk, surat Al-Waqiah, surat Yasin, dan juga surat As-Sajdah dan surat Al-Insan ya. Itu surat tekanan. As-Sajdah dan Al-Insan itu surat tekanan yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat subuh hari Jumat. Rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat kedua surat Al-Insan. Setidaknya kita berusaha untuk bisa melakukan itu ya. Makanya kita harus menghafal itu ya. Ibu-ibu rahmatullah, hadis yang saya bacakan tadi, man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas-sa'ilin. Ini gambar saya agak aneh ya, karena badannya enggak kelihatan. Ternyata baju putih itu nggak tampak. Saya nggak pakai background soalnya, nggak pakai background kain, biasanya saya background. Jadi orang yang sibuk dengan Al-Quran, kata Rasulullah, a'taituhu afdhala ma u'tiyas-sa'ilin. Man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati. Orang yang sibuk dengan Al-Quran sehingga dia tidak sempat melakukan doa khusus, permohonan khusus dan zikir khusus kepada Allah karena sibuk dengan Al-Quran, sibuk menghafal, sibuk membaca, sibuk mengajar gitu ya, sibuk tadabbur gitu ya, sibuk mengamalkan. Apa kata Allah? Ini hadis qudsi ya. A'taituhu afdhala ma u'tiyas-sa'ilin. Aku akan memberinya sesuatu yang lebih utama, yang lebih baik dari pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Lebih baik dari pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa. Gitu. A'taituhu afdhala ma u'tiyas-sa'ilin. Jadi kita harus bersyukur ketika kita bisa menyibukkan diri dengan Al-Quran dan kegiatan kita ini menghafal itu adalah salah satu cara untuk menyibukkan diri dengan Al-Quran. Bayangkan kalau kita setiap hari menghafal satu ayat ya, satu surat, satu ayat, dua ayat, tiga ayat, itu kita ulang-ulang puluhan kali, ratusan kali. Itu luar biasa gitu pengulangannya. Dan setiap pengulangan ayat yang kita baca itu Allah sudah menjanjikan bahwa satu huruf mendapatkan 10 pahala gitu ya. Satu huruf akan diapresiasi, akan dipalai 10 hasanah. Kalau aku alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tidak aku katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf katanya. Jadi kalau kita baca alif lam mim saja, misalnya surat As-Sajdah ya, yang akan kita hafalkan nanti, itu pahalanya sudah 30 hasanah ya. 30 hasanah. Hasanah itu apa namanya? Hasanah itu katakanlah mata uang ya, di surga gitu. Kalau disebutkan mata uang, kalau dibahasakan dengan mata uang, satuan pahala, satuan kenikmatan di surga, hasanah. Yang tentunya lebih mahal daripada dunia dan seisinya, satu hasanah saja gitu. Ini 10 hasanah satu huruf. Dan baca alif lam mim itu berarti 30 hasanah gitu. Apresiasi dari Allah. Luar biasa kan ya.
Dan setiap kita mengulang 10 kali, pahalanya tetap dihitung per huruf, bukan per pengulangan, bukan per ayat ya, tetap huruf. Jadi itulah satu kesibukan yang sangat menguntungkan buat kita mengulang-ulang Al-Quran untuk kita hafal. Dan menghafal itu sama dengan proses mendownload Al-Quran ke dalam hati kita, agar Al-Quran itu tertanam dalam hati kita. Ya. Karena tertanam dalam hati kita, maka akan kita keluarkan sewaktu-waktu, kita baca sewaktu-waktu. Tidak perlu melihat mushaf lagi. Jadi kita bisa wirid Al-Quran sambil berjalan, sambil bersepeda, sambil naik motor, naik mobil ya, sambil tiduran gitu ya, sambil ya, duduk pastinya gitu, sambil jalan gitu, sambil jogging kalau perlu gitu ya, bisa murojaah gitu. Tapi kan kalau kita harus membaca maka terbatas, kita harus duduk, harus mengambil mushaf ya, seperti itu. Tapi kalau kita hafal, kita bisa wirid Al-Quran itu kapan saja, yang pahalanya kita. Dan fadilahnya luar biasa, kita sudah tahu semua fadilah surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mulk gitu. Al-Waqi'ah itu surat melancarkan rezeki, insya Allah ya, mudah-mudahan itu semakin banyak dibaca, insya Allah kita tidak akan. Kemudian surat Al-Mulk, surat keselamatan gitu. Nama lainnya adalah An-Najiyah atau Al-Munjiyah, surat An-Najiyah atau Al-Munjiyah, surat penyelamat utamanya dari siksa kubur. Siksa kubur. Kalau kita baca Al-Munjiyah, Al-Najiyah sebelum tidur, maka tidur kita dijaga. Tidur kita itu mati kecil kita. Kalau kita baca surat itu, maka seandainya kita dalam mati kecil itu kemudian menjadi mati besar gitu, kita insya Allah husnul khotimah. Amin. Kalau kita baca surat Al-Mulk. Kalau kita selamat dari siksa kubur, maka itu adalah ciri-ciri kita akan selamat juga di akhirat insya Allah saat di neraka. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Itulah khasiat surat Al-Mulk yang direkomendasikan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah untuk dibaca sebelum tidur. Jadi bacaan tidur kita nanti bukan hanya Bismillahirrahmanirrahim ahya amut saja ya, tapi surat Al-Mulk sampai pasti takbir tahmid, sampai surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu ya, sampai ayat kursi juga ya, juga surat Al-Mulk salah satunya seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa kita amalkan. Ketika kalau siksa kubur saja Al-Mulk itu bisa menjaga, apalagi apa namanya bahaya-bahaya yang sifatnya duniawi gitu ya. Insya Allah Allah menjaga kita dengan sering membaca surat Al-Mulk. Dari kecelakaan, dari bahaya lain-lain itu insya Allah akan menjaga. Itu sudah disampaikan testimoninya oleh Bunda ya dalam kajiannya ya, bahwa beliau sedang naik pesawat ke Sumatera, Medan atau kemana gitu ya, kemudian pesawatnya mengalami oleng, mengalami apa namanya gonjang ganjing gitu ya, kemudian dia dan temannya membaca surat Al-Mulk, akhirnya bisa mendarat dengan baik dan selamat semua penumpang. Yang lain pada panik, beliau sendiri akhirnya pesawat itu selamat dengan beliau dan temannya itu membaca surat Al-Mulk. Dan bukan tanpa sebab pesawatnya itu sudah gosong satu sayapnya gitu ya ketika mendarat, dan langwir pemadam kebakaran, ambulans sudah berjejer di bawah ya, karena bahayanya sudah dilihat oleh orang-orang yang ada di bandara itu. Masya Allah, insya Allah dia itu diantara khasiat surat Al-Mulk. Jadi surat-surat ini memang harus kita baca untuk keberkahan kita, untuk ketenangan jiwa kita, untuk keselamatan kita, untuk kelancaran rezeki kita. Jadi insya Allah ketika kita punya wirid-wirid harian seperti itu, kita akan semakin dekat dengan Allah. Ketika kita semakin dekat dengan Allah, maka Allah akan menjamin ya, akan menjamin. Seperti lanjutan hadis tadi,
Faituhu afdhala ma yastailin, aku akan memberikan kepadanya pemberian-pemberian yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Ya, dia, karena sibuk dengan Al-Quran, Allah jamin gitu ya, semua keberkahannya, gitu, rizkinya, insya Allah seperti itu. Kita harus yakin suatu. Kita harus yakin dengan hadis ini ya. Seberapa keyakinan kita, itulah yang akan kita terima gitu. Kalau kita ragu-ragu, maka bisa jadi kita tidak mendapatkan. Jadi kunci dari kita berdoa, kita apa namanya tilawah, gitu ya, kita wirid gitu ya, intinya adalah yakin kepada Allah, maka Allah akan memberikan pemberian-pemberian. Hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Tapi sebenarnya hadis ini didukung oleh Al-Quran surat As-Salat ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan kehidupan. Wa yarzuqhu, tidak hanya itu saja, tapi Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diperkirakan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lihat surat At-Tolak ayat 2 misalnya. Juga ayat-ayat lain ya, Allahu yatawallas sholihin. Allah itu akan ngurusi orang-orang yang soleh gitu ya. Jadi meskipun hadis ini ada yang mendhaifkan, tapi didukung oleh ayat-ayat Al-Quran bahwa orang-orang soleh itu akan dijamin oleh Allah. Jadi kita tidak perlu memikirkan lagi apa namanya masalah-masalah yang kita hadapi, kita serahkan kepada Allah. Ya. Seorang Ustadz kemarin berceramah memberikan nasihat kepada kita, kepada saya dan teman-teman itu, jangan kalian sibuk dengan apa yang terjadi. Ustadz Lutfi Hasan yang mengingatkan. Tapi sibuklah dengan yang mengizinkan semuanya terjadi. Ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, katakanlah kita nilai negatif, ya. Itu jangan berpikir kenapa gitu ya, menyesal, depresi, stres gitu ya. Kenapa terjadi seperti ini? Bukan begitu, tapi sibuklah dengan yang mengizinkan semua yang terjadi, karena semua yang terjadi itu bisa terjadi dengan izin Allah. Tidak mungkin semua jadi tanpa Allah mengetahui. Jadi sibuklah dengan yang mengizinkan semuanya terjadi, diantaranya dengan istighfar, ya, dengan introspeksi, dengan banyak zikir, dengan taubat, ya, seperti itu. Insya Allah kalau kita seperti itu, maka kegundahan, kekecewaan itu akan hilang menjadi dengan tergantikan oleh optimisme, ketenangan, ya, keberkahan, dan insya Allah rezeki yang lain. Inilah kenapa kita harus menghafal surat-surat pilihan ini yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW agar kita memiliki surat-surat ini untuk wirid keharian kita dan wirid pekanan kita. Ya. Surat Al-Kahfi 10 ayat pertama minimal kita hafal gitu ya, untuk wirid pekanan agar kita terbebas dari Dajjal ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Semoga dengan mengikuti program ini, Bapak Ibu, Ibu-ibu semua, bisa lebih dekat lagi dengan Allah ya, dengan interaksi Quran, membaca, murojaah, menghafal setiap hari itu adalah cara terbaik mendekatkan diri dengan Allah. Terlebih di hari-hari ini 10 awal Zulhijjah ya, 10 awal Zulhijjah, hari-hari di mana amalan itu lebih baik daripada jihad fisabilillah. Lebih utama, lebih tinggi nilainya dari jihad fisabilillah. Amalan apa saja, yaitu puasa, kemudian tilawah, termasuk menghafal pastinya ya, sedekah,
amal-amal soleh lain, dan pastinya berkurban ya, bagi yang mendapatkan rezeki berkurban itu pahalanya lebih baik daripada jihad fisabilillah. Jadi jihad itu tidak bisa menyaingi pahala awal 10 Dzulhijjah ini. Dan dengan kita program menghafal ini salah satu kesibukan dalam mengisi 10 awal Dzulhijjah di antaranya. Kita memulai di waktu yang baik, insya Allah seperti itu. Dan insya Allah pahalanya seperti itu, pahalanya sangat tinggi, insya Allah, dan pastinya Allah akan menjamin ketenangan, keberkahan, dan keselamatan kita, juga rezeki yang lancar buat kita. Firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika seorang hamba itu bertanya tentang aku, maka sungguhnya aku itu dekat. Ingat, uji budak wadat da'i tidak da'an. Aku mengabulkan doa sang hamba yang meminta tadi ketika dia berdoa. Jadi Allah itu dekat. Karena Allah dekat, maka Allah akan mengabulkan ketika hamba itu berdoa, meminta kepada Allah. Yang jadi permasalahan kadang-kadang sang hamba itu bisa jadi suatu saat tidak merasa dekat dengan Allah gitu. Jadi tidak minta kepada Allah, mintanya kepada yang lain. Mintanya kepada ikhtiar di antaranya, mintanya kepada yang lain. Maka ya nggak akan datang. Uji budak watat da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang meminta ketika dia berdoa, ketika dia meminta. Syaratnya adalah wal yastajibu li wal yu'minu bi, wal yastajibu li wal yu'minu bi. Ini rangkaian ayat ini nggak boleh dipisahkan. Uji budak watat da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang meminta ketika dia meminta, tidak boleh dipisahkan dari fal yastajibu li wal yu'minu bi. Fal yastajibu li artinya hendaklah dia menyambut seruanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Bahasa kita adalah menyambut seruanku itu dia harus gercep juga gitu. Kalau ada perintah dari Allah, ada larangan dari Allah, harus gercep mengerjakan. Syarat dari dikabulkannya doa itu, kita juga ada imbal baliknya, harus gercep menyambut seruan Allah, wal yu'minu bi, dan harus yakin ya, harus yakin. Iman itu yakin 100%. Ya. Tidak boleh ada keraguan ketika kita berdoa. Kalau doa itu ragu-ragu karena kita tidak merasa dekat, maka ya mungkin doanya tidak dikabulkan karena kita sendiri nggak yakin gitu. Ngapain kalau orang nggak yakin dikasih gitu ya? Orang nggak yakin dikasih, ntar ketika dikasih dia tidak bersyukur kepada Allah, bersyukurnya kepada yang lain. Wah, ini hasil usaha saya, wah ini berkat usaha saya, berkat kerja keras saya mendapatkan hasil seperti ini. Ini karena tidak yakin, padahal dia tadinya berdoa tapi doanya nggak yakin. Jadi itu kalau orang-orang tidak yakin dikasih, nanti jatuhnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka orang yang tidak yakin, kalau kita doa tidak yakin, maka tidak akan. Ada juga sih yang orang-orang yang tidak berdoa tapi dikasih gitu ya. Orang-orang yang tidak beriman dari dikasih, itu namanya istidroj ya. Istidroj itu pemberian yang menjerumuskan ya. Banyak ya diterima oleh orang kafir, orang pendosa ya. Itu yang mendapat istidroj itu bukan nikmat dari Allah, tapi itu adalah pemberian-pemberian yang akan menjerumuskan. Istidroj itu di loss gitu ya. Gitu. Itu kira-kira jemaah Allah pengantar dari saya. Semoga program menghafal ini menjadi kegiatan kita memiliki surat-surat Al-Quran, surat demi surat, ayat demi ayat, sehingga pada akhirnya banyak sekali yang kita miliki dari surat-surat Al-Quran, dan kita bisa wirid Quran itu kapan saja, di mana saja, dan dengan surat apa saja. Dan terutama sekali kita menjalankan sunnah dari Rasulullah SAW ya, mengamalkan surat-surat itu
membaca surat-surat itu dalam sholat ataupun di luar sholat. Dan seandainya ini berhasil, mudah-mudahan kita yakin, kita optimis akan berhasil 4 bulan 5 surat, bahkan lebih ya. Jadi nanti ibu-ibu semua, ini bukan patokan waktu ya. Ketika 5 surat itu selesai, mau nambah surat Ar-Rahman silahkan. Mau nambah surat yang lain juz 29 misalnya silahkan. Saya anggap 30 sudah selesai semua ya. Jadi bukan patokan harus itu. Seandainya 4 bulan ternyata 5 surat tidak tercapai, nambah lagi waktu, boleh juga. Jadi seperti itu aja. Insya Allah karena mungkin tingkat kemampuan kita beda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jangan merasa kecil hati, insecure ya kata bahasa sekarang itu. Bagi yang mungkin menghafalnya suka lambat gitu ya. Karena yang dinilai bukan hasilnya, yang dinilai adalah usahanya gitu ya. Buat apa cepat menghafal tapi kemudian berhenti ya, tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Mending lambat menghafal tapi dia rajin terus melakukan, itu lebih baik daripada cepat kemudian off gitu ya. Mendingan lambat tapi turn on gitu. Nah, itu kira-kira pengantar saya, Mbak ya. Semoga menjadi penyemangat buat diri saya sendiri utamanya dan buat ibu-ibu yang akan menjadi peserta tahfiz online surat-surat pilihan RCS. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Miftah atas sambutannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipahami. Baik, meningkat acara selanjutnya, acara yang keempat, Ta'aruf Pembimbing Tahfiz Online Rumah Quran Sa'adah dan para peserta. Untuk peserta, ibu-ibu, nanti perkenalannya, sebutkan namanya dan asalnya dari mana. Baik, dipersilahkan untuk kakak-kakak. Dimulai dari Kak Eza ya. Fadol Kak Eza. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, dengar ya suaranya? Nama saya Reza Fahri. Biasa Reza. Asal dari Bali, terus Jawa Tengah. 7 tahunnya di Jepara, Jawa Tengah. Dan sekarang alhamdulillah kurang lebih 2 tahun atau 2,5 tahun udah di Bogor. Karena alhamdulillah dapat suami Bogor. Dan insya Allah masih akan istiqomah sama RKS dulu ya. Apalagi ya Kak? Udah cukup. Iya, udah cukup. Nah, sudah Kak Eza? Sudah itu aja kali ya. Iya. Baik, terima kasih Kak Eza. Jadi Kak Eza ini asalnya dari Bali. Kemudian Kak Eza udah 2 tahun nih tinggal di Bogor. Masya Allah ya. Kak Eza ngajar di RQS, terus dapat suaminya juga orang Bogor. Betah-betah ya Kak Eza di Bogor ya. Amin. Iya, selanjutnya dipersilakan kepada Kak Maftuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu-ibu semuanya, kakak-kakak juga. Saya Maftuhatul Islamiyah, biasa dipanggil Mia, dari Jepara, Jawa Tengah. Kegiatannya apa sekarang
mengajar di RKS. Saya baru sih di sini di cabang 2 di TTC ya. Terus apalagi Kak? Bukan asalnya dari sekolah apa, pondok apa? Oh ya, saya alumni dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darussalam Jepara juga. 5 Oke. tahun di sana. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Kak Mia, Masya Allah. Ya, em, maaf, apakah terdengar suara saya? Iya. Sudah. Ya, terima kasih Kak Mia. Selanjutnya dipersilahkan kepada Kak Soimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri ya bunda-bunda dan kakak-kakak semua. Nama saya Soima, asal Madura. Dulu pernah mondok di TMI Al-Amin Perenduan, Madura. Itu selama 5 tahun bersama ngabdi. Itu pondok modern tapi ada program tafidnya. Kemudian pondok yang khusus tafidnya itu di Kudus, di Nahdlatul Quran, kurang lebih setahun. Juga pernah jadi musyrifah di Darul Hufat Indonesia selama setahun, tahun kemarin. Kemudian di sini di RKS baru bergabung juga. Dan sekarang masih sambil lalu kuliah di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Terima kasih. Masya Kemudian Allah, terima kasih Kak ya, Soimah. Ya, baik, mempersingkat waktu ya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Kak Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri ibu-ibu, kakak-kakak. Nama saya Lailatul Izzah, biasa dipanggil Kak Ella. Saya dari Jepara dan alumni Pondok Pesantren Hafizul Quran Al-Anwar Jepara juga. Dan saya baru bergabung di RKS baru 2 bulan. Sudah. Baik, terima kasih Kak Ella. Ya, sama-sama. Ya, jadi ini untuk Kak Ella, Kamia, sama Kak Eza, ini adalah guru-guru Rumah Quran Saadah di Perumahan Taman Tirta Cimanggu. Kemudian Kak Soimah, RKS di Perumahan Sukadamai Residen ya Kak Soimah? Iya, Sukadamai Residen. Nah, kalau saya sendiri kebetulan di Rumah Quran Saadah Kebon Pedes, Bogor. Ya, mungkin untuk dari kakak-kakak pembimbingnya cukup. Sekarang dipersilahkan kepada ibu-ibu peserta tahfiz online untuk memperkenalkan diri, nama, dan asalnya ya. Dari yang pertama aja ya yang ada di layar ini kepada Ibu Wahdina. Dipersilahkan. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahdina, panggilannya Dina, kemudian tinggalnya di Pontianak. Pernah tinggal di Bogor 2017 sampai 2019, kemudian bolak-balik, tapi sekarang udah kembali lagi ke Pontianak. Itu saja kali ya, apalagi cukup. Oh iya, sudah cukup Ibu. Terima kasih kepada Ibu Wahdina. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Evi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi, saya dari Bandung. Ya, saya mencoba atau lebih tepat memaksakan diri supaya bisa belajar lebih baik. Ya, mungkin itu saja dari saya dan mohon maaf. Kebetulan lagi ada Zoom bersamaan, jadi agak ribet. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Evi. Mudah-mudahan kita dapat belajar bersama-sama ya di RKS ini. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustadz dan Ustadzah semua dan ibu-ibu semua. Perkenalkan, nama saya Ros, asal dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Alhamdulillah saya bergabung di RKS sejak pandemi ya, waktu ada Ustadz almarhum Ustadz Taufik Hulaimi ikut kajiannya ya, insya Allah. Semoga tetap istiqomah belajar dengan RKS ya. Dan alhamdulillah ini ada kajian tahfiz ya, walaupun hafalan surat-surat pilihan itu, alhamdulillah. Semoga saya dibimbing ya nanti untuk belajar tahfiz Qur'annya gitu. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ros atas perkenalannya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semua, ibu-ibu, Ustadz Miftah, nama saya Galuh dari Bogor. Motivasi saya adalah memang ingin lebih dekat lagi secara intensif dengan surat-surat pilihan itu. Kalau nggak gabung RKS, saya khawatir nanti saya sekedar sekedar tahu saja tapi kurang bersahabat dengan surat-surat tersebut. Jadi mumpung ada kesempatan dibimbing kakak-kakak, yang mudah-mudahan bisa istiqomah dan tercapai harapannya 4 bulan hafal 5 surat. Amin ya Allah. Itu saja Kak. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan kita dapat belajar bersama-sama dan impian-impiannya bisa tercapai ya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Dede Sriatun, ini dari Citerep. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dede Sriatun. Ya, tadi udah disebutkan ya, tinggalnya di Citerep. Motivasi ikut tahfidz online ini mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk terus menghafal Al-Quran. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Yuliarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta. Ya, motivasi saya ikut menghafal surat-surat pendek, surat-surat pilihan. Ya, tergabung dengan para ustazah yang hafizah agar bisa membimbing dan ada wadah tempat kita untuk bermurojaah. Mohon bimbingannya ya Ustadz, ya Ustazah. Itu aja. Makasih. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Ramadhani. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan diri saya, nama saya Ramadhani, asal dari Sumatera Barat.
Kabupaten Solo. Motivasi ingin sama-sama menghafal Al-Quran. Masya Allah, jauh sekali Ibu rumahnya. Iya, Ibu orang Sumbar. Iya. Terima kasih Ibu sudah bergabung di sini ya. Iya, makasih Ya, banyak sudah digabungkan, saya ajak gabung. baik. Langsung saja, selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Titin Rahayu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Rahayu, panggilannya Titin. Alamatnya di Medan, Sumatera Utara. Mungkin motivasinya gabung ke tahfiz online ini, Ibu. Oh, iya, bergabung dengan komunitas Al-Quran ini, semoga bisa tetap bersama Al-Quran selalu sampai akhir hayat, insya Allah. Amin. Baik, terima kasih Ibu atas perkenalannya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi dari Bekasi. Motivasi ingin ikut RKS ini ingin lebih dekat dengan Al-Quran. Terus pernah hafal, tapi karena tidak ada komunitas, jadi terus lupa. Pernah hafal cuma juz 30 aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perkenalan akan disampaikan oleh Ibu Asiah Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asia dari Depok. Motivasinya sama tadi sama ibu-ibu yang lain, ingin menghafal Quran. Terus dan terakhir menghafal Quran yang itu adalah udah lama sekali gitu ya, hanya hafal mandiri. Kemudian ya kalau ada komunitasnya mungkin warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan dengan bergabungnya ke tahfiz online ini jadi lebih terarah ya, tersusun juga gitu. Amin. Baik, selanjutnya perkenalan akan disampaikan oleh Ibu Ida Yuliandini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ida. Ibu Ida Yuliandini ya tadi sudah disebut. Biasa dipanggil Bu Ida aja. Di Ciamas tempat tinggal saya Bogor ya. Motivasi ingin mengikuti tahfidzul Quran itu ya biar ada hafalan ya untuk sholat gitu. Pernah menghafal tapi sudah pada lupa lagi. Seiring usia juga mungkin pembelajaran disesuaikan gitu ya dengan usia. Mohon maaf apabila masih lambat atau gimana ya, mohon maaf. Mohon maklum juga. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Dwiana Melianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiana Melianti, biasa dipanggil Meli.
Alhamdulillah sudah bergabung dengan RKS semenjak almarhum Ustadz Taufik Kuleimi. Alhamdulillah, jazakumullah kepada Ustadz dan para Ustadz dan Ustazah semuanya juga yang sudah menyebarkan ilmunya ya, dan banyak sekali saya mendapatkan manfaatnya. Dan untuk program kali ini tahfidz juga semangat juga, saya ingin menambah hafalan ya dan menjaga hafalannya. Insya Allah, jazakumullah. Saya tinggal di Cibungbulang, Bogor. Sebelumnya saya tinggal di Ciomas bersama dengan dekat dengan Ibu Ida tadi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali Ibu atas perkenalannya. Sebelumnya mohon maaf, apakah ada yang belum memperkenalkan diri? Ibu Evi kayaknya. Ibu Evi, apakah sudah? Sudah. Sudah tadi ya. Oh iya, oke. Terima kasih Ibu. Ya, alhamdulillah kita sama-sama telah berkenalan ya. Semoga terus saling kenal dan motivasinya juga beda-beda ya. Tapi pasti tujuannya semuanya sama untuk bisa belajar lagi, menghafal lagi. Mudah-mudahan dimudahkan pembelajaran kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, cara yang kelima, di sini ada penyampaian teknis dan trik ya menghafal oleh Kak Soimah. Kepada Kak Soimah dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin di sini menyampaikan tentang teknis hafalan dan trik menghafal ayat. Yang pertama mengenai teknis hafalan. Yang pertama itu store tilawah sebelum store hafalan. Jadi hafalan yang mau disetorkan itu ditilawahin dulu, ditahsinin dulu ke pembimbingnya. Kemudian tahsin sebelum tahfidz sama kayak tadi. Kemudian pemberitahuan wakaf dan ibtidak terlebih dahulu. Kemudian memulai dari surat yang mudah. Jadi mulai menghafalnya itu dari surat yang mudah, yaitu dari surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Waqi'ah, Al-Insan, kemudian As-Sajdah. Setoran ziyadah itu dilakukan melalui via VN Japri ke musyrifah masing-masing minimal 2 baris. Itu minimal, maksimal ya semampunya. Kemudian setoran ziyadah melalui via VN bisa dilakukan setiap hari. Adapun pertemuan pekanannya via Zoom itu memurojaah ayat-ayat yang sudah disetorkan melalui VN tadi. Gitu. Kemudian pertemuan via Zoom wajib diikuti dan peserta on cam atau buka kamera. Kemudian jadwal pertemuan Zoom yang dilakukan 1 minggu sekali yaitu pada hari Jumat jam 19.30 hingga selesai. Kemudian peserta yang sudah selesai 1 surat wajib setoran 1 surat sebelum ganti surat. Jadi 1 suratnya ditasmin dulu baru ganti surat ke selanjutnya ya. Kemudian peserta wajib punya WWQ. Apa itu WWQ? Yaitu waktu wajib surat minimal 1 jam sehari. Mungkin bisa dipahami untuk teknis hafalannya Ibu-ibu. Kita lanjut ke trik menghafal ayat. Yang pertama itu potong-potong ayat yang panjang menjadi potongan-potongan yang mudah. Maksudnya di sini kan ada wakaf dan ibtidak, di mana kita harus berhenti dan di mana kita harus memulai. Karena itu penting ya. Kalau berhenti di sembarangan nanti bisa merusak makna dari Al-Quran itu sendiri. Jadi kita harus tahu wakaf dan ibtidaknya. Kemudian bayangkan tulisannya yang perpotongan tadi. Kemudian baca potongan ayat minimal 50 kali. Pastikan tajwidnya benar. Jadi dibaca terlebih dahulu. Tajwidnya sudah benar, habis itu hafalin diulang minimal 50 kali. Kemudian setelah hafal potongan pertama, ganti dengan potongan ayat kedua. Baca dan ulang-ulang minimal 50 kali. Demikian dengan ayat-ayat seterusnya ya. Kemudian setelah hafal potongan ayat-ayat,
Lalu gabungkan dan baca ulang minimal 50 kali hingga hafal. Dan setelah hafal satu ayat baru dihafalkan ayat kedua dengan cara yang sama. Demikian seterusnya. Kemudian setelah dapat hafal minimal 3 baris, silahkan rekam. Jadi kalau udah dirasa sempurna, di VN-kan dan setorkan ke Musyrifah. Dan jika ada koreksi, maka hafalannya bisa store VN lagi. Kemudian setorkan semua yang dihafalkan harian pada saat pertemuan Zoom Jumat malam. Sama kayak tadi ya. Hafalan yang sudah di VN-kan nanti digabung pada pertemuan Zoom. Satu minggu itu dihafal semuanya, disetorkan semuanya. Kemudian setorkan semua yang dihafal harian. Pertemuan Zoom wajib hadir dan mengikuti hingga selesai, kecuali ada uzur syar'i. Kemudian yang terakhir, bagi yang uzur syar'i dalam pertemuan Zoom, wajib izin kepada musyrifah dan wajib mengkod setoran untuk via fit call. Jadi kalau misalkan ada halangan pada saat Zoom, nanti bisa di chat waktu lain melalui fit call. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan. Cek. Oke. Saya menjelaskan dikit tentang WWQ. WWQ itu artinya waktu wajib Quran ya. Saya tadi salah ketik waktu wajib Quran. Jadi kaitannya dengan program kita WWQ itu waktu wajib ziyadah ataupun murojaah dalam sehari gitu ya. Bapak Ibu, ibu-ibu semua ditetapkan wajib. Sebenarnya kita memang perlu punya waktu wajib Quran, tidak harus ikut program ini juga sebenarnya perlu ya, harus ya. Apalagi kalau ikut program ini, maka biar sukses harus punya waktu wajib Quran. Waktu wajib Quran itu ditentukan misalnya 1 jam sehari, misalnya ba'da subuh atau ba'da maghrib. Lebih banyak lebih bagus ya. Jadi dalam WWQ ini tidak boleh ada kegiatan yang lain yang mengganggu WWQ ini. Waktu wajib Quran ini tidak boleh diganggu, di skip oleh yang lain-lain ya. Urusan dapur, urusan WA dan lain sebagainya. Jadi harus fokus ya, biar kita itu. Kecuali masalah-masalah darurat. Kalau ada masalah darurat, maka WWQ diganti jam lain. Ini sifatnya relatif, sifatnya personal ya, bisa baca maghrib, baca subuh, bisa 2 jam itu. Atau kalau misalnya tidak memungkinkan ya waktu yang lain. Atau misalnya sehari WWQ-nya ada 12 jam ya, padahal aja itu bagus sekali. Jadi relatif ya. Tapi yang jelas harus ada WWQ minimal 1 jam. Itu minimal banget gitu ya. Kalau bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam lebih baik. Itu tentang WWQ ya. Ini sebagai komitmen kita harian untuk punya waktu wajib Quran. Kemudian mengenai trik tadi, cara memotong-motong surat itu, dalam rangka menghafal kita potong bagian-bagiannya ya, supaya tidak memberatkan. Dan setiap potongan itu kita ulang-ulang. Kita ulang-ulang bacanya, baca sambil menghafal, baca sambil menghafal. Karena hafalan kita ini akan sangat tergantung dari jumlah pengucapan kita, ya. Jumlah pengucapan, pembacaan dari ayat itu yang akan menentukan hafalan kita. Ustadz Abdul Aziz pernah menyebutkan bahwa hafalan kita yang sudah 300 kali baca itu hafalannya bagus gitu ya. Al-Fatihah kita udah berapa kali bacanya, udah sangat banyak ya, ribuan, dan puluhan ribu, ratusan ribu gitu. Jadi hafalannya itu. Jadi semakin banyak semakin bagus. Jadi jangan pelit untuk mengulang. Misalnya surat Tabarok, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu satu ayat ya. Kita potong menjadi Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu diulang-ulang 20 kali, 50 kali itu kalau belum lupa. Terus berikutnya baca potongan kedua, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus setelah itu digabungkan, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca sebanyak minimal 50 kali. Jangan pelit untuk mengulang karena
jumlah pembacaan, pengucapan itu akan menentukan apa namanya hafalan kita ya. Nah, ingatan kita akan ditentukan oleh banyaknya kita membaca. Semakin banyak, insya Allah semakin lengket di otak kita seperti itu. Dan semakin banyak pahalanya pasti ya. Jadi kita niatkan tadi untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan tadi kegiatan kita itu seperti itu. Jadi sangat ini banget, sangat ngaruh banget insya Allah kalau seperti itu. Ini penjelasan tambahan aja dari saya. Oke, dilanjut ini saya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Miftah dan Kak Soimah yang telah membacakan penyampaian teknis dan trik menghafalnya. Selanjutnya, acara yang ke-6, penyampaian tata tertib peserta yang akan disampaikan oleh Kamia. Kepada Kamia dipersilahkan. Ya, baik. Di sini saya akan membacakan tata tertib peserta ya. Yang pertama, ikhlas dan berambisi menghafal karena Allah. Kemudian, komitmen dan bersemangat menghafal dalam bimbingan musyrifah. Menentukan WWQ harian, waktu wajib Quran tadi ya, WWQ. Yang keempat, memiliki target kualitas dan kuantitas pekanan. Kemudian komitmen hadir pertemuan Zoom, menyimak agenda dan melakukan setoran. 6. Mengikuti program hingga selesai selama 4 bulan. Baik, berikutnya. Ya, ini pembagian kelompok tahfidz online. Kelompok 1. Kelompok 1 yang pertama, Ibu Titin Rahayu. 2. Ibu Ervin Isnaini. 3. Ibu Ramadhani. 4. Ibu Kingkin Anida. 5. Ibu Wahdina. 6. Ibu Evi Arijani. 7. Ibu Ida Yuliandini. 8. Ibu Ambu Galuh Krisanti. Kelompok 1 nanti ikutnya Kak Soimah ya, Ustaz? Iya, sama Kak Soimah. Ini kelompok kedua, nanti ikutnya sama saya ya, Bu. Yang pertama, Ibu Asia. 2. Ibu Cici Hera Amelia. 3. Ibu Dwiana Melianti. 4. Ibu Dede Sriatun. 5. Ibu Ros. 6. Ibu Rahayu Sri Hastuti. 7. Ibu Febi Mediati. Dan terakhir, Ibu Yuliarti Abdi. Sudah, Ustaz. Sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu kalian? Ada Ustadz, punten. Tadi WWQ yang minimal 1 jam itu, apakah bisa pada saat-saat lagi penuh itu digantikan dengan apa? Jadi pas sempat 10 menit, 20 menit, tapi dijumlah kemudian nanti jadi 1 jam. Atau memang harus benar-benar 1 jam berkurung gitu ini. Gitu. Mohon penjelasannya. Teknisnya kondisional ya Bu ya. Silakan aja kalau memang situasinya seperti itu, boleh digabung 30 menit, 30 menit singkatnya. Yang jelas ada WWQ-nya gitu ya, ada WWQ harian gitu ya. Bahwa ini untuk ini komitmen kita sendiri ya terhadap Al-Quran gitu. Dan untuk selanjutnya meskipun sudah tidak ikut program ini, kemudian program yang lain itu WWQ itu memang harus ada pilihan itu. Jadi boleh seperti itu secara teknis kondisional. Boleh 1 jam seperti itu. Boleh lebih dari 1 jam lebih baik. Ya. Iya Bu, boleh silakan. Ada lagi yang lain? Ustaz Afwan mau bertanya juga. Untuk WWQ ini, itu tuh khusus untuk surat yang dihafal atau kita tilawah Quran begitu saja, Ustaz? Dalam kaitannya dengan program kita WWQ untuk menghafal surat-surat pilihan. Surat-surat yang kita hafalkan, misalnya dari WWQ di sini terkait dengan surat itu, ya cepat tujuan program ini tercapai gitu.
Adapun tilawah mandiri silakan ambil jam lain lebih banyak. Itu maksudnya. Baik, Ustaz. Jadi untuk WWQ itu nanti mohon distorkan. Saya punya WWQ pada maghrib 1 jam. Saya punya WWQ pada subuh. Saya mau WWQ jam 3 malam, boleh juga. Jam 1 siang, boleh juga. Silakan aja. Seandainya waktu-waktu yang sudah ditetapkan sendiri kemudian berhalangan, maka harus mencari kode. Kode itu mengganti, mencari waktu pengganti di waktu yang lain. Silakan aja, ganti kapan aja. Yang jelas, tetapkan 1 waktu atau 2 waktu juga apa-apa ya. Fleksibel aja, lebih lebih baik ya. WWQ-nya 3 jam, boleh banget. Cuma setoran aja, cuma dilaporkan aja kan. Apa-apa. Akan lebih cepat seperti itu ya. Itu Bu ya. Jadi untuk tilawah mandiri silakan cari waktu WWQ yang lain gitu. Kira-kira 1 jam keberatan nggak Bu? Kalau 1 jam misalnya keberatan, ya nanti bisa didiskusikan ya, bisa di apa namanya, gimana caranya. Maksudnya ini supaya program kita tercapai cepat menghafal, selesai. Misalnya nggak harus 4 minggu, nggak harus 4 bulan. 2 bulan udah selesai 5 surat. Ya alhamdulillah gitu. Mau lanjut surat yang lain, terus yang lain sangat mulus gitu. Itu ya Bu ya. Ada lagi yang lain? Terima kasih. Izin tanya Ustadz. Ya, silakan Bro. Maaf Ustadz, kalau seandainya 4 bulan kita belum selesai targetnya, apakah masih boleh lanjut lagi Ustadz? Nuhun. Kenapa? Assalamualaikum. Kalau sebenarnya 4 bulan iya. target kita kan selesai hafal semua gitu. Tapi kalau ternyata kita belum bisa selesai gitu, apakah boleh kita lanjut lagi gitu Ustaz? Sampai selesai gitu. Targetnya belum selesai selama 4 bulan. Silakan boleh nambah waktu lagi sampai selesai ya. Kita fleksibel ya. Kita bukan semester kuliah nih, bukan semester sekolah atau kuliah, jadi fleksibel aja. Ini patokan aja 4 bulan. Kalau mencapai, kalau lebih cepat syukur, kalau lebih lambat boleh nambah ya. Silakan. Ada lagi? Nah, ibu-ibu setelah 5 surat ini dan ditambah ayat-ayat pilihan, seandainya masih ada waktu mau menghafal surat yang lain, dipersilakan. Atau juz yang lain gitu. Karena hafalan kita memang tergantung dari komunitas gitu. Saya pengalaman cepat menghafal itu ketika dalam kelompok gitu, kelompok UPA gitu ya. Pembimbingnya semangat, asosnya semangat, jadi bermusabaqah gitu ya. Berfastabikul khairat gitu ya. Jadinya akhirnya cepat. Tapi kalau ketika nggak ada lingkungan seperti itu, udah gitu setak gitu, nggak ada yang dimonitor gitu, nggak ada yang menyemangati. Ya mungkin ini ya, maksudnya grup ini adalah seperti itu, agar kita saling menyemangati, memberikan ya, lingkungan yang baik untuk menghafal bersama, mencapai tujuan menghafalkan Al-Quran ya. Oke, ada lagi yang tanya? Kalau tidak ada, akan ditutup oleh Kak Dea. Alhamdulillah pas jam 21 bisa di-share lagi yang ininya yang nanti tata tertib sama ininya, bisa yang tekniknya. Oh iya. Ya. Oh, minta tolong dibagikan di grup kali, bisa nggak? Oh, mungkin di grup Ustadz. Oh, ya, baik. Bapak kan saya share sedikit. Mana ya? Apa tertibnya kayak gini aja ya. Nanti kalau ada yang kurang tata tertibnya akan disampaikan menyusul ya. Tata tertib ini, kemudian teknis, trik motong-motong ayat. Untuk saya koreksi, saya tambahkan tadi untuk motong-motong ayat ini bukan masalah wakaf dan ibtidah, karena ini masih motong ayat. Jadi boleh
Boleh apa namanya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Alladzi khalaqal ayat atau kedua ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi tidak harus mengikuti kaidah wakaf dengan membaca karena ini masih mengulang. Nanti kan akan disatukan deh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau kaidah wakaf pun alladzi khalaqal maut, alladzi khalaqal maut. Jadi nggak harus wakaf. Alladzi khalaqal mauta wal hayata gitu ya. Jadi cara memotong-motong aja supaya bacaannya lebih mudah. Supaya menghafalnya lebih mudah pendek-pendek. Kalau panjang-panjang tidak. Ya. Jadi ini tekniknya seperti ini. Oh ya, sudah disebutkan di sini pertemuan kita Jumat malam ya jam 19.30. Semoga semua bisa ya Jumat malam. Secara serentak ya. Nanti ada pembukaan dari saya, mungkin pada sebentar, kemudian langsung setoran per kelompok. Bisa jadi nanti di break room ya, di break room kalau memungkinkan, kalau pada paham, atau kalau tidak paham nanti bagian di Zoom, bagian di video call. Cukup ya? Afwan Ustadz, bukannya Jumat malam itu ada kelas? Jumat malam ada kelas. Siapa yang juga kalau ada kelasnya? Bukan ya yang bahasa Arab itu. Oh ya, itu bahasa Arab ya, malam ya. Saya level berapa? Level 3 ya. 3. Ada Iya. 9 ya. Saya lupa lagi. Ya, level 3 ada kelas bahasa Arab malam. Saya tidak mempertimbangkan itu. Tapi ini yang lain kebetulan tidak ada ya. Nanti kita cari kesepakatan ya. Kalau ganti waktu yang tidak ada kelas, apakah semuanya bisa, misalnya Rabu malam, misalnya Kamis malam, gitu ya. Alternatifnya itu. Kalau Jumat malam, Sabtu malam, Ahad malam, Senin malam ada kelas bahasa Arab. Yang itu setelah itu. Selasa malam juga kadang-kadang ada kelas. Jadi yang aman itu Rabu malam atau Kamis malam. Nanti kita polling ya. Kalau misalnya pada bisa di grup WA aja Kamis malam atau Rabu malam atau Kamis malam. Alternatif pengganti untuk supaya buah Dina itu bisa ikut. Seandainya kita bukan seperti itu. Ya gitu kira-kira. Silakan Kak Dia. Baik, alhamdulillah sudah tibalah kita di penghujung acara. Mudah-mudahan pembukaan program tahfiz ini menjadikan semangat kita untuk menjalani kelas tahfiz di waktu yang sudah ditentukan. Sebelum saya tutup acara ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir acara. Baik, marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Ustazah semua. Sampai ketemu lagi Ustaz dan Ustazah. Assalamualaikum. Iya Ibu, Waalaikumsalam. Ingin menutup ya. Dadah kakak-kakak. Kasih kakek. Kak Eza cepat sembuh. Iya.
Love you semuanya. Kak Eza suaranya. Kak Eza habis konser ya? Kemarin marhabanan aku. Pamit ya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang. Ada orang. Ustaz, ini pembimbingnya ada banyak kan? Kok cuma dibagi 2? Pensiun aku, Soimanya tuh sama Mami. Ada Kak Ella. Kami ya Kak Ella, Kak Soima, Kak Eza. Kang Ustadz Thank you, keluar. Kak. Duluan ya. Iya, dadah. Waalaikumsalam.